Kalau kita pakai baju, apa tujuannya? Untuk menarik orang lain. Wah, memuaskan keinginan tubuh, keinginan jasmani. Ya, kita pakai make up. Tujuannya dulu untuk apa? Untuk menarik. Oke, menarik. Tapi menarik yang bukan suaminya, saudara, hati-hati. Itu memuaskan keinginan tubuh. Ya bukan berarti tidak boleh, saudara, boleh saja. Lihat tujuannya untuk apa. Selamat pagi saudara-saudara. Senang sekali melihat saudara beribadah pagi hari ini. Begitu juga dengan yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita segera saja kita melihat tentang tema kita pada saat ini. Tema kita masuk ke dalam roh pemimpin. Tema tentang leadership spirit atau roh pemimpin. Nah, ini bukan tentang jabatan, ya bukan pemimpin itu sebuah jabatan, sebuah gelar atau pangkat atau kedudukan, saudaraku, tetapi ini bicara tentang identitas diri kita yang sejati. Ya, identitas siapakah kita ini ketika Allah menjadikan kita manusia ciptaannya. Sudah keluar? Ya, terkadang kita tidak menyadari, saudaraku, identitas siapa kita, sehingga yang kita pakai identitas yang sudah usang. Kita lupa bahwa identitas baru kita sudah diperbaharui oleh Tuhan sewaktu kita sudah diselamatkan. Nah, ini mengenai identitas sejati kita, identitas diri kita yang sebenarnya. Ya, oke, belum. Nah, saudaraku, pengejaran terhadap kebenaran adalah pengejaran yang terutama di dalam kehidupan ini. Pengejaran, sekali lagi pengejaran, ya ini dia baru roh pemimpin, leadership spirit, identitas diri kita yang sebenarnya, identitas kita. Nah, pengejaran yang terutama adalah kebenaran. Kenapa, saudaraku? Karena ketika kita tahu kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ya, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Nah, kita harus mengerti kebenaran identitas kita, yang mengenai siapakah kita ini sesungguhnya. Nah, untuk mengetahui kebenaran, saudaraku, di dalam dunia ini banyak sekali standar kebenaran. Yang kalau kita ditanya kebenaran mana yang engkau pegang? Nah, kita harus menjawab seperti ini, kebenaran yang aku pegang adalah kebenaran yang orisinal. Kebenaran yang berasal dari sumber utama. Sumber terutama dari mana kita berasal. Itulah sumber orisinal. Ya, kita tahu kita diciptakan dari Tuhan, maka kebenaran yang paling mutlak yang kita dapatkan adalah keterangan daripada yang menciptakan kita. Ya, kalau mau bertanya kepada keterangan mengenai suatu produk, saudaraku, seperti meja ini dibuat, kalau saudara mau mengerti kenapa tujuannya meja ini dibuat, tentunya kita bertanya kepada yang membuatnya. Ya, demikian juga tentang kehidupan kita harus bertanya kepada Tuhan yang menciptakan kita.
Itulah kebenaran original, kebenaran yang sejati yang kita bisa temukan. Dan kalau kita mengerti hal ini, saudaraku, kita merdeka dari segala macam informasi yang keliru yang pernah mendarat di hidup kita, dan informasi-informasi keliru yang pernah kita terima, itu kita jadi memerdekakan kita. Ya, jadi dari informasi-informasi yang salah kepada informasi yang original, informasi yang benar-benar sejati yang kita ketahui dari pencipta kita. Nah, saudaraku, banyak informasi yang kita terima, ya, apalagi kita di dunia ini. Segala macam informasi itu kita bisa terima, kita bisa dengar, saudaraku. Tetapi kita harus tahu informasi yang sejati itu kita dapat temukan hanya di dalam firman Tuhan. Hanya di dalam diri pribadi Tuhan sendiri yang menjadikan kita, yang menciptakan kita manusia ini. Jadi kita melihat sekarang kejadian yang pertama, yang ke-26. Ini roh Allah itu adalah roh pemimpin. Ya, roh Allah, dia adalah yang utama. Ketika dia menciptakan kita, dia menghembuskan nafasnya. Dari dia kita ini berasal. Jadi, kalau kita ingin mengerti seperti apa diri kita, ya, dengan sumber, maka kita tahu, saudaraku, bahwa sesungguhnya kita ini punya sifat yang sama, punya kandungan yang sama dengan sumber itu. Jadi dari mana sesuatu itu diciptakan, misalnya sesuatu itu diciptakan dari sesuatu sumber, maka yang sumber dan yang diciptakan itu memiliki sifat yang sama, memiliki kandungan yang sama. Ya, saudara coba baca Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan katakan begitu. Baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita, yang seperti kita. Terus supaya mereka berkuasa. Ini tujuannya, ya supaya mereka itu berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan ternak-ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita melihat Kejadian 2 ayat 7. Nah, inilah sumber kehidupan kita. Dari roh Allah kita ini berasal. Allah menghembuskan rohnya kepada hidup kita. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan, dia tiupkan nafas hidup. Saya katakan ini roh pemimpin, leadership spirit. Ya. Roh pemimpin dari Allah itu ditiupkan di dalam kehidupan kita. Nah, dihembuskan nafas hidup kita ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi ketika dia menciptakan manusia, dia ingin jadikan manusia itu seperti dirinya. Ya. Yang berkuasa, yang punya kekuasaan, dia berikan kepada manusia itu, dia berikan kepada manusia. Jadi saudaraku ingat ini, prinsipnya itu segala sesuatu yang diciptakan itu dengan sumbernya sama, ya. Taruhlah seperti ini, seperti kalau saudara lihat mobil itu diciptakan dari besi kan. Besi-besi banyak unsur-unsur di dalam mobil itu, yang terutama
Saudara lihat kandungannya, besi, terdapat di gunung batu. Nah, dari gunung batu itu jenis besinya, itu punya sifat yang sama dengan besi yang ada di mobil tersebut. Jadi, ciptaan dan sumber itu memiliki unsur yang sama, memiliki sifat yang sama. Ya, kandungan yang sama. Hanya kualitasnya saja kita lihat ada perbedaan, ya. Tapi itu memiliki unsur yang sama, saudara-saudara. Nah, demikian juga Allah ketika menciptakan kita, Dia memasukkan unsur yang sama yang dimiliki oleh dirinya. Ya, roh Allah yang dimiliki oleh dirinya dihembuskannya kepada manusia. Sehingga kita menjadi makhluk hidup. Nah, sesungguhnya kita ini adalah makhluk roh yang memiliki apa? Jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Ya, kita ini, saudaraku, yang kelihatan gini, sejatinya kita ini adalah manusia roh. Kita ini roh. Ya, kita ini bukan mempunyai roh. Kita ini adalah roh yang punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Nah, ya, kita harus menyadari hal ini. Nah, saudara-saudara, kita cepat saja. Diciptakan menurut gambar dan rupa Sang Pencipta berarti mempunyai sifat yang sama dengan Sang Pencipta. Karena Dia adalah sumber. Ya, Dia adalah sumber. Seperti kita, dikatakan oleh Tuhan adalah rancangan awal atas manusia. Rancangan awal Tuhan menciptakan manusia itu seperti kita. Itu memiliki sifat, karakter, watak, tabiat, ciri, atribut, simbol, mutu, perangai, pembawaan. Ini kata-kata yang lainnya. Yang dimiliki oleh Allah, kita juga miliki. Ini rancangan awal semula atas diri manusia. Ini identitas sejati kita manusia. Nah, kita harus mengerti, kita jangan sampai kehilangan identitas sejati ini. Ya, jangan sampai kehilangan lagi. Nah, perintah pertama yang diberikan kepada manusia adalah berkuasalah. Ya, tadi kita lihat, perintah yang diberikan pertama kali kepada manusia itu, ketika Tuhan menciptakan manusia, kemudian dikatakan, berkuasalah. Ya, atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas binatang-binatang yang merayap, dan atas seluruh bumi ini. Ya, berkuasalah atas semuanya itu. Karena Allah Sang Pencipta adalah Sang Penguasa. Dia hembuskan rohnya. Nah, oleh sebab itu, roh yang berkuasa itu dihembuskannya juga kepada kita. Roh yang berkuasa itu. Itu sebabnya dia katakan berkuasalah. Nah, kata yang lain dari berkuasa ini mengatur, memerintah, mengendalikan, menguasai, mengelola, dan memimpin. Inilah roh berkuasa di dalam diri kita untuk mengatur, memerintah, mengendalikan, menguasai, mengelola, dan memimpin hidup kita. Kita harus menyadari hal ini. Ini manusia yang semula, rancangan Allah yang semula, identitas sejati kita. Allah rancangkan seperti ini. Nah, cuman saudaraku, yang kita disuruh berkuasa atas apa? Lingkungan. Kita disuruh berkuasa atas lingkungan kita. Berkuasa atas ikan-ikan, atas burung-burung, atas binatang-binatang. Itu dalam arti berkuasa, kita berkuasa atas lingkungan. Kita diperintahkan untuk menguasai lingkungan. Kita ini dari debu tanah, kita berasal. Untuk mengetahui potensi diri kita, saudaraku, kita tidak bisa. Kalau saudara mau menggali, biasanya orang menggali, kalau mau mendapatkan yang benda-benda berharga, itu tidak bisa di permukaan. Harus menggali dalam, semakin dalam, saudara akan mendapatkan hal-hal yang berharga di dalam diri kita.
Diri kita ini juga ada lingkungan. Ya, diri kita ini seperti lingkungan di mana kita hidup. Kita harus menguasai diri kita. Ya, bukan atas manusia. Nah, pada waktu manusia jatuh, banyak yang dimiliki manusia Adam yang hilang. Kita sudah melihat hal itu. Dalam Roma 3 ayat 23, hilang kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang semula itu hilang dan tidak pernah kembali lagi. Ya, yang semula itu hilang, tidak kembali lagi kepada diri manusia. Ya, segala perkara itu hilang, kemuliaan Allah hilang. Namun ada yang tidak hilang di dalam diri kita, salah satunya adalah roh manusia kita. Ya, roh manusia kita tidak hilang. Nah, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, rohnya tidak hilang tetapi mati. Ya, tidak hilang rohnya, tetapi mati, saudaraku. Dia menunggu dibangkitkan kembali. Ya, Efesus 2 ayat yang pertama katakan, kamu dahulu mati karena pelanggaran-pelanggaranmu, karena dosa-dosamu, karena kejahatan-kejahatanmu, kamu dahulu sudah mati. Paulus bicara kepada orang yang hidup tentunya. Dia berkata, kamu sudah mati. Dahulu kamu sudah mati, kita sudah mati terhadap pelanggaran, karena pelanggaran-pelanggaran kita. Lalu Allah yang penuh rahmat kasih anugerah itu menghidupkan kita kembali. Kita baru menjadi hidup roh kita. Nah, kesadaran akan Tuhan juga mati, saudaraku. Pada waktu roh manusia kita mati, kesadaran akan Tuhan juga mati bersama dengan roh itu. Dan roh pemimpin itu pun ikut terkubur. Ya, identitas sejati kita ikut terkubur. Sehingga manusia tidak mengerti lagi mengapa dia ada di bumi ini, mengapa dia hidup, untuk apa tujuannya, ya untuk apa dia berkuasa nanti. Ya, kita lanjutkan. Nah, manusia dikuasai oleh jiwa, jadi manusia jiwa yang begitu labil. Tadinya kita adalah manusia roh. Manusia roh kita mati, kita jadi manusia jiwa yang begitu labil, saudaraku. Hari ini gembira, tapi berapa waktu kemudian bisa sedih. Bisa berubah-berubah. Nah, hidup ini kita tidak boleh bergantung kepada jiwa kita, kepada pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Kalau kita dikendalikan oleh jiwa kita yang labil, saudaraku, saudara menjadi manusia jiwa yang labil juga. Nah, saudaraku, dari sinilah muncul kesalahan dalam sejarah manusia. Kesalahan besar dalam sejarah manusia, yaitu keluarlah jiwa pemimpin. Sedangkan roh pemimpin tadi mati. Kita coba baca dulu dalam Matius 22 ayat 36. Ayat 36 dan 37 ya. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Harus segenap. Hati itu dia bisa tidak dengan segenap. Ya, dan dengan segenap jiwamu. Artinya keutuhan jiwa dalam kita mengasihi Tuhan itu mutlak. Jiwa itu pikiran, kehendak, keinginan, kehendak dan perasaan. Pikiran, perasaan, dan keinginan. Itu harus segenap. Dan segenap akal budimu. Itu harus utuh dalam kita mengasihi Tuhan. Nah,
Kenapa tidak dikatakan segenap rohmu? Kalau roh kita, sesungguhnya roh kita ini, itu utuh. Dia mengasihi Tuhan. Atau dia bisa kuat atau dia tidak kuat. Tapi dia utuh dalam mengasihi Tuhan. Karena roh manusia kita inilah yang memahami Allah, yang bisa mengerti kehendak Allah. Ya, roh manusia kita ini yang mengerti kehendak Allah. Dia yang paling memahami Allah. Nah, manusia jadi jiwa pemimpin ini sudah keluar, bukan lagi roh pemimpin. Roh pemimpin itu sudah terkubur, sudah mati bersama dengan manusia jatuh di dalam dosa. Manusia berusaha berkuasa. Ini mulai dengan menguasai sesamanya. Tujuannya berkuasa itu mereka lupa, tidak ditangkap oleh rohnya lagi. Manusia itu berkuasa menguasai atas sesamanya. Kita coba baca di Markus 10 ayat 42. Markus 10 ayat 42, coba ditayangkan. Ya, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, Yesus memanggil murid-muridnya ini, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah, ya, pemerintah bangsa-bangsa atau penguasa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Memerintah rakyatnya dengan tangan besi, pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras ke atas mereka. Nah, memang harus mau tidak mau pemerintahan sekarang ini dijalankan dengan seperti ini. Memakai hukum, negara kita sebagai negara hukum ya, dia pakai kekuasaan dengan keras, dengan berdiri di atas hukum. Yang salah, yang sengaja berbuat kesalahan, kejahatan, itu dihukum. Nah, harusnya ini tidak terjadi kalau seandainya manusia itu tahu memimpin dirinya sendiri tadi itu. Ya. Tidak sampai harus memakai kekerasan dan tangan besi. Nah, kita lihat dari sejak Adam dan Hawa terjatuh dalam dosa, Kejadian 4 ayat 8 mengatakan seperti ini, ya mulai pakai kekerasan dalam menguasai sesamanya. Ini kakak adik sendiri, ya. Dikatakan begini, kata Kain kepada Habel adiknya, ya kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. Kain ini kakak. Ya mungkin dia lebih kuat pasti, dia pemburu. Dia lebih kuat dari adiknya kali. Adiknya, lalu apa? Membunuh dia. Inilah kekuasaan yang disalahgunakan. Inilah contoh daripada kekuasaan yang tidak difungsikan dengan benar. Jiwa memimpin, jiwanya labil, jiwa Habel, hatinya panas. Ya. Wah, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dibunuhlah karena dia punya kuasa, dia lebih hebat. Ini kekuasaan dipakai untuk dengan keras sampai membunuh adiknya. Nah, kalau kita lanjut lagi, mulai dari sinilah manusia itu haus kekuasaan. Dia haus kekuasaan, mulai dari kejadian ini. Mengapa manusia haus kekuasaan? Karena dapat mengintimidasi, manipulasi, dan mendominasi sesamanya. Ya, dia mengendalikan
mengendalikan orang lain, menekan orang lain. Nah, dari sinilah muncul segala istilah-istilah feodal, sistem pemerintahan ini. Feodal, monarki, oligarki, diktator, komunis, sosialis, termasuk demokrasi di negara kita. Yang semuanya mempunyai sistem yang sama, yaitu untuk menguasai. Ya, sistemnya sama, ini menguasai. Kalau tidak dikuasai, memang keadaannya kacau. Ya. Paling baguslah sistem pemerintahan tidak ada selain daripada kerajaan Allah. Amin. Kita tahu kerajaan Allah itu belum bisa ditegakkan di bumi ini sampai Yesus datang kembali. Zaman 1000 tahun dia akan pakai sistem ini, kerajaannya, memerintah. Sekarang ini baru bersifat rohani. Bersifat rohani, sistem ini dikerjakan. Kalau kita mau ikuti sistem ini, saudaraku, kita aman, kita damai. Di bumi seperti di sorga, benar. Nah, bayangkan saudaraku, ketika seseorang dikasih senjata, senjata itu alat kekuasaan, benar, alat kekuasaan. Dia dapat bertindak apa saja, macam-macam untuk menekan orang yang ditujukan senjata itu kepada siapa. Dia dapat melakukan tindakan-tindakan kriminal, tindakan-tindakan yang sesuai apa yang dia mau. Itulah senjata. Senjata itu kalau tanpa otoritas, senjata itu tanpa hak untuk memegang senjata, ya itu bahaya sekali. Bayangkan kalau senjata itu jatuh di tangan seorang anak kecil yang belum mengerti. Wah, ada banyak kisah diceritakan seorang cucu, dia memakai tembakan, dia tembak neneknya. Ya. Saudaraku, mengerikan sekali kalau kita punya kuasa tanpa otoritas. Nah, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, roh kita tidak hilang, tetapi mati. Sewaktu kita lahir kembali, tubuh kita ini tidak berubah. Tubuh kita tidak berubah. Yang kurus tetap kurus, yang gembrot tetap gembrot, yang pesek lahir baru tetap pesek, tidak mancung dan mancung ke lahir baru. Lahir baru itu bukan tubuh kita yang berubah, tubuh kita tidak berubah. Nah, jiwa kita yang mengalami pembaharuan, jiwa kita alami pembaharuan dari bayi rohani menuju kedewasaan. Ya, dari bayi rohani menuju kedewasaan jiwa kita ini. Nah, roh kita ini dibangkitkan, dihidupkan lagi. Bersama dengan roh yang dibangkitkan inilah roh pemimpin itu kembali. Leadership spirit itu kembali Tuhan berikan kepada kita. Dia ingatkan identitas kita. Sekali lagi, ini bukan tentang jabatan pemimpin ini roh yang Tuhan berikan ke dalam diri kita. Itu sebabnya, walaupun orang tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan, tidak punya pangkat, tidak punya gelar, saudaraku, dia kepingin tetap berkuasa. Dia punya alat yang bisa memaksa seseorang untuk menuruti keinginannya. Tetapi itu bukan maksud Tuhan. Bukan tujuan Tuhan yang semula untuk kita punya roh pemimpin itu. Nah, kita lihat teladan Yesus itu sungguh baik sekali. Saya bacakan di sini, teladan Yesus. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Lihatlah, Yesus tahu
semua kuasa, semua hak, semua power itu diberikan kepada dirinya. Dia sudah tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Lihat ya, dia menyerahkan segala sesuatu untuk semua yang pangkat yang tinggi, semua kedudukan, ya semua jabatan, semua gelar ini sudah diberikan kepada dirinya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dia ingat tujuannya cuman. Nah, lalu ini yang dia lakukan. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Oke. Haleluya. Dia memberikan teladan kepada kita. Ya. Luar biasa. Dia tanggalkan jubahnya. Dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulailah membasuh. Membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Luar biasa bukan? Dia punya segala kuasa itu. Tetapi dia sebagai servanthood sebagai jiwa kehambaannya. Dia lakukan hal yang tidak biasa dilakukan oleh orang kebanyakan. Dia memberikan teladan itu bahwa kedudukan itu dipakai untuk melayani. Kekuasaan dipakai untuk melayani. Ya, jabatan, gelar dipakai untuk melayani. Wah, kalau sistem ini kita anut, saudaraku, bukankah damai hidup kita? Nah, apa yang kita pelajari? Yang pertama, kita harus menyadari di dalam diri kita ada roh pemimpin. Leadership spirit. Saudara yang sudah lahir baru, saya ingin mengatakan ulang identitas sejati kita. Allah memberikan kepada kita ini roh pemimpin, leadership spirit kepada diri kita. Ya, sadari kita ini berharga. Ya, jangan sampai kita underestimate, menganggap diri kita rendah sehingga tidak berharga atau menggunakan hidup dengan tidak sebenarnya. Ya, ini identitas sejati kita. Kita coba baca di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya, ini roh yang dia berikan. Dia berikan kepada kita bukan roh ketakutan. Roh pemimpin itu bukan roh yang takut. Sekali lagi, bukan jabatan, ini bukan gelar. Tetapi lebih ke personal leadership, memimpin diri sendiri. Bagaimana kita cakap, menguasai diri. Ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, power, kasih, ya, love, dan ketertiban. Bahasa lainnya adalah sound mind. Sound mind itu pikiran yang benar, pikiran yang sehat. Dia berikan kepada kita. Jadi bukan roh ketakutan. Roh ketakutan itu pikirannya enggak sehat. Kita baca Roma 8 ayat 15. Coba. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Haleluya. Yang membuat kamu menjadi takut lagi. Ya, kita diberikan ini leadership spirit.
bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ini identitas sejati kita. Anak Allah yang punya roh pemimpin. Leadership spirit. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Itu satu roh keberanian, satu kekuatan. Nah, kekuatan ini disalin dengan beberapa bahasa Inggrisnya, padanan katanya, ya. Saya tidak catat di sini. Ini ability, kesanggupan, ya, capacity, kapasitas, capability, kemampuan juga, kapabilitas, potensial, kompetens, itu kekuatan. Wah, kita ini berlimpah dengan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, saudara. Kalau saja kita menyadari hal ini, kita berusaha lebih menggali lagi diri kita. Ini yang kita miliki. Ya, kasih dan ketertiban. Kasih itu saudara sudah tahu, love. Dan ketertiban itu dikatakan itu sound mind. Pikiran yang sehat itu dia dapat mendisiplin diri. Dia self control. Ya, self controlnya kuat sekali, penguasaan dirinya. Itu yang roh Allah berikan kepada diri kita. Bukan roh ketakutan. Yang kedua, mulailah belajar menguasai diri kita. Haleluya. Haleluya. Marilah kita yang tidak bisa menguasai diri kita. Kita tahu, saudaraku, kita ini terlalu berharga di mata Tuhan. Allah berikan kita rohnya. Ya. Mulailah belajar kita menguasai diri kita dalam setiap keputusan. Seorang pemimpin itu untuk dirinya sendiri lah dulu, sebelum engkau diberi kepercayaan memimpin untuk hal yang lebih jauh lagi, ya, disebut spirit of leadership. Itu beda lagi. Kita dikasih leadership spirit, itu seperti apa ya? Seperti hardware, yaitu hardware, perangkat keras di dalam diri kita, itu dikasih perangkat kerasnya, leadership spirit. Lalu dia menginstal hal yang baru lagi, itu yang disebut spirit of leadership, ya, jiwa kepemimpinan atau roh kepemimpinan. Nah, kita belum bicara soal spirit of leadership, kita baru sampai ke leadership spirit. Nah, bukankah seorang pemimpin itu tiap hari dia harus mengambil keputusan? Keputusan setiap hari, hampir setiap hari kita mengambil keputusan-keputusan. Keputusan yang besar, keputusan yang kecil, kita perlu mengambilnya. Nah, kita perlu make decision namanya. Berdasarkan apa yang kita nilai berharga. Ya, apa yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai. Kalau kita menghargai nilai sesuatu, kalau kita misalnya menghargai kesehatan, kita kasih nilai yang tinggi terhadap kesehatan kita. Tentunya kita mudah sekali mengambil keputusan untuk menolak mana yang membuat kita bisa enggak sehat. Makanan-makanan mana yang bisa membuat kita sehat dan mana makanan-makanan yang bisa membuat kita tidak sehat. Kita gampang dalam kita memutuskan. Ya, kita kalau orang ngajak makan kita mulai jam 9 malam sudah, walaupun di restoran yang enak, kita tentunya akan menolaknya. Kalau kita menghargai, menilai bahwa kesehatan itu adalah yang tinggi kita nilai. Ya, makin kita nilai kita makin bagus, makin mudah kita mengambil satu keputusan.
Nah inilah yang disebut leadership, personal leadership atau self leadership ini. Kepemimpinan diri kita. 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Ya, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Haleluya. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Nah, orang yang melatih tubuh dan menguasai seluruhnya, itulah orang yang punya ketertiban, sound mind. Ya, dia punya akal sehat. Dia bisa menguasai, melatih tubuhnya, dan menguasai seluruhnya. Apa nilai-nilai yang dia pegang akan membuat dia mengambil keputusan lebih gampang lagi. Jadi kita mulailah menguasai diri kita dengan kita berdisiplin dan dengan kita bisa mengendalikan diri kita, self control. Dan yang terakhir, ini, kita mulai belajar tidak dipengaruhi oleh lingkungan, bahkan kita dapat menguasai lingkungan. Amin saudara? Amin. Jangan lagi saudara dipengaruhi oleh lingkungan yang, khususnya lingkungan yang buruk, mempengaruhi kita. Ya saya baca ayatnya, Yesaya 40 ayat 31 ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan yang baru. Ya, untuk apa kekuatan yang baru ini? Dia dapat kekuatan untuk terbang lebih tinggi. Dia boleh mengatasi cobaan badai sebesar apapun juga yang mau menghancurkan dirinya. Dia belajar menguasai lingkungan. Dia memang tidak bisa mengatasinya, tapi dia terbang lebih tinggi di atas badai itu. Dia memang tidak bisa mengendalikan badai, kita tidak bisa mengendalikan lingkungan, ya. Ada hal-hal yang kita bisa kendalikan, kuasai, yaitu diri kita, keputusan kita, apapun tentang diri kita, itu di bawah kendali kita. Yang tidak di bawah kendali kita, kita tidak mampu menguasainya, keputusan-keputusan orang, apapun juga yang di luar kemampuan kita, ya, kita tidak bisa menguasainya, tetapi saudaraku kita harus terbang tinggi mengatasinya. Inilah yang dikatakan mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Kiranya kita menyadari sesungguhnya kedahsyatan roh Tuhan yang Dia berikan kepada diri kita ini.